Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita berjumpa kembali dalam Siniar Discordia. Kali ini saya bingung bikin temanya apa, karena eh, pertama saya mengundang seorang teman, dia dokter, Siap, namanya Abi. Abi, Nah, bener. nama lengkapnya apa, Abi? Muhammad Apnistiawan. Oke. Jadi karena dia dokter, kita sudah bisa menebak kira-kira ya apa yang kita bahas ya tentang kebijakan kesehatan. Ya, kurang Tapi lebih lah. kayaknya kalau kebijakan kesehatan terlalu luas nih, Bi. Yes. Jadi kita pengen bicara langsung aja deh tentang harapan kita dalam Indonesia ke depan ini. Mm-mm. Kondisi kesehatan anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia, ibu-ibu atau perempuan Indonesia ke Mm-mm. depannya seperti apa nih, Pak Abi ini. Tapi nanti saya perkenalkan dulu. Pak Abi ini sekarang selain dokter, dia juga pernah aktif di sebuah organisasi ya, Ya, benar. Salah satu ekstra organisasi kampus, ekstra kampus lah. sebuah organisasi ekstra kampus yang punya concern dalam bidang kesehatan. Ya, sebenarnya Ya, general sih, cuman memang ada satu bagian satu dalam bagian. organisasi. Ya, benar. Jadi dia sangat punya kepedulian sosial politik juga, Mhm. dan juga peduli tentang kebijakan kesehatan. Pak Dokter Abi, Siap. kira-kira Indonesia hari ini sudah bermimpi mencapai usia emas 2045. Ah, Kebijakan kesehatan hari ini sebenarnya sudah mendukung nggak? Kan kita dari 2014 nih sudah menjalankan salah satu, mungkin satu-satunya ya, universal healthcare yang termasuk paling murah sedunia. oh, Paling murah ya. Karena kalau ya, kelas kurang lebih lah. Dengan kurang. jaminan kesehatan, ya. Mm-mm. Nah, dengan kebijakan kesehatan yang seperti ini, kira-kira kita bisa nggak mencapai situasi, nggak usah ideal deh, agak mepet-mepet dikit dengan target Indonesia Emas 2045 ini? eh Menarik ya kalau kita ngomong masalah kesehatan. Mm. Untuk soal masalah polisi sebenarnya kalau research kan memang banyak lah ya yang concern untuk memiliki concern di wilayah penelitian khususnya para akademisi-akademisi, tetapi jarang sekali pada khususnya konsekuensi apa namanya prioritas khususnya pada kebijakan itu jarang nih yang berbicara soal masalah kesehatan. Ya mungkin secara eksplisit banyak lah ya, cuman jarang. Apalagi kita pengen sebenarnya tuh lebih prima aja, lebih secara eh, komprehensif dan holistik, itu kebijakan itu bisa mengena di semua sektor ya, khususnya pada wilayah dari hulu ke hilir, mulai dari kebijakannya, pada implementasinya, ya kan, pada evaluasinya, ya pada monitoringnya juga seperti apa. Tentu pada hari ini saya pikir kebijakan kesehatan ini sudah cukup baik ya. Nah, cuman memang ada beberapa kebijakan mungkin yang kurang begitu spesifik ya. Tetapi saya sangat apresiasi nih pada hari ini, khususnya pada debat terakhir kemarin tuh kan berbicara soal masalah kesehatan ya. Beberapa calon juga ya, khususnya Pak Prabowo berbicara soal masalah bagaimana kesehatan itu dimulai bukan hanya sekedar eh, ketika orang itu mendapatkan penyakit ya kan. Bukan hanya pada proses pengobatan atau kuratifnya, tetapi mulai sejak dia menjadi embrio masih di dalam kandungan pun sudah dipikirkan gitu ya. Jadi itu menjadi, bagi saya itu menjadi concern dan itu Mm-mm. menjadi sangat-sangat penting karena kita ingin menjemput 2045, tentu kita harus apalagi mendengungkan Indonesia emas ini perlu memiliki resource yang berkualitas. Tentunya itu keinginan itu. Apakah resource yang berkualitas hanya melalui proses pendidikan? Ya bagi saya mungkin belum cukup. Ya, kalau misalnya kita ngomong masalah sistem. Tapi pada hari ini sudah banyak pendidikan kita sudah mulai baik bagi saya, sudah semua orang memiliki aksesibilitas yang sama ya, meskipun ada beberapa ketimpangan. Tapi bagi saya kesehatan tentu dia akan integral pada semua lini.
Ya kan sesuai dengan UU 36 tahun 2009 juga dia pasti mengatakan itu bahwasanya kesehatan itu merupakan dasar dari seluruh semua aspek. Hak Dan kita dasar ya. ya dasar. Ya kalau sekarang sih udah bagus ya ada jaminan kesehatan juga bagi saya itu bentuk bagaimana partisipasi negara dalam memberikan ekualitas terhadap warga negara untuk bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus berpikir. Mulai sekarang kan juga ya cukup merata lah dengan ada namanya penerima bantuan iuran dan lain sebagainya. Bagi saya itu merupakan ya em, apa ya simpati negara terhadap hari ini konteks kesehatan itu pada warga negaranya gitu. Eh, Pak Dokter, Ya, siap. sebagai dokter yang juga punya concern dalam kebijakan kesehatan, Mm-mm. kira-kira apa sih yang sudah dicanangkan oleh pembuat kebijakan nih tentang Mm-mm. target Indonesia Emas 2045 di bidang kesehatan? Ya, mulai dari tahapan masalah-masalah ya. Tentu Indonesia punya banyak berbagai persoalan-persoalan lah yang ya mungkin sosiokultur kita juga sangat mendukung itu ya. Yang pertama mungkin bisa kita lihat bahwa yang pemerintah banyak ya melalui Kemenkes udah mulai penanganan penyakit menular, terus juga penyakit tidak menular itu juga sudah banyak lah program-programnya melalui pelayanan kesehatan secara kuratif. Preventif, premotif juga sudah mulai dicanangkan. Terus juga kita lihat bagaimana bisa mengurangi angka mortalitas dan morbiditas juga ya, angka kematian ibu dan bayi itu juga sudah dicanangkan terus-menerus. Bagi saya ya itu sudah cukup baik gitu kan. Cuman bagaimana memaksimalkan. Terus juga bisa kita lihat khususnya pada wilayah yang kuratifnya tadi. Concern kita kan bagaimana masyarakat bisa mengakses ya. Banyak masyarakat dengan eh, ekonomi rendah dengan apa sosioekonomi yang gitu rendah sekarang mampu mengakses kok dengan PBI ya penerima bantuan iuran itu ya semuanya sekarang bisa mengakses bahkan pelayanan BPJS juga kan ya memang secara substantif adalah bagaimana sistem kolektivitas ini memberikan pelayanan yang sama itu juga bagi saya sudah cukup baik. Cuman memang kalau lihat dari sisi mungkin ada yang belum terjalankan, ya pasti ada dong ya kan. Belum belum tentu maksimal juga. Misalnya pada promotif dan preventifnya nih kan. Kalau mau dibilang mah kalau kita di layanan kesehatan ya masih banyak tuh punya orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes, bahkan dengan usia dini dia udah kena penyakit-penyakit seperti itu yang sebenarnya tidak diharapkan karena otomatis akan memperburuk kualitas hidup ya kan pastinya kan harus ke rumah sakit tiap bulan harus mengambil obat sedangkan dia masih di usia produktif nih gitu itu yang kemudian harus dicegah kemudian untuk kematian ibu dan bayi bagi saya sekarang di rumah sakit udah di mana-mana gitu kan cuman hanya persoalan masalah persebaran masalah SDM juga dokter khususnya ya ini nggak pernah menjadi konsentrasi nih bagaimana pendekatan bagi saya perlu kita memproduksi bagi banyak dokter untuk disebar ya kan ya tentunya juga harus simultan harus berkelindan dengan kesejahteraan dokter sendiri sehingga jiwa pengabdi kita sebagai yang di kesehatan khususnya klinisi itu mau untuk terus mengabdi tanpa harus memikirkan masalah kesejahteraan otomatis kan dia juga punya kebutuhan hidup juga ya terus sekarang masalah gizi nih ya kan kita berbicara soal masalah bonus demografi nanti di 2045 nih. Ini kan ya hal yang harusnya kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Ya kita nggak hanya sebatas untuk berbicara soal masalah UMKM, berdikari secara ekonomi, akses ke pekerjaan, bukan hanya soal masalah itu, tetapi kualitas manusianya nanti seperti apa. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, itu yang kemudian harus dipikirkan karena satu, ya kita tidak menginginkan bahwasanya generasi-generasi yang akan datang justru masih dalam usia generasi produktif tapi dia udah terkena penyakit misalnya itu yang kita khawatirkan terus juga penyakit-penyakit misalnya yang biasanya terkena pada bayi dan anak ya kan ya kalau sekarang imunisasi udah jalan ya cuman kan lain lagi ketika kita oh ini gizinya bagus ya kan pertumbuhan secara fisik secara kognitif pun dia pasti akan ini nih kecerdasan juga ya kita kalau lihat kalau kita berbicara soal masalah gizi udah banyak negara-negara yang sebenarnya bagus nih yang concern terhadap itu dan itu memiliki dampak yang cukup luar biasa khususnya pada eh, peningkatan SDM resource ya mungkin 10-15 tahun yang akan datang gitu. Baik, baik, baik. Ini memang kalau kita bicara tentang kebijakan kesehatan ya, Mm-mm. udah jangan wacana ya.
Jangan wacana. action, action dan action. Yes, Karena benar. berhubungan dengan nyawa manusia, Benar banget. dengan kualitas sebuah bangsa dan nasib apakah negara kita masih bisa dipertahankan kesatuan dan kohesi sosialnya di masa depan gitu. Oke, saya jadi tertarik nih untuk bicara tentang stunting ya, karena cukup populer di Yes. 5 tahun belakangan. Kalau dulu kan Hmm, kita tahunya istilahnya malnutrisi ya, atau kekurangan malnutrisi, gizi gizi. Kalau buruk. ada pendapat nggak Pak Dokter tentang masalah stunting ini? Ya, ya tentu ini masalah yang serius. Ini menarik juga nih. Apalagi kalau mau dibilang isu stunting ini sebenarnya kan udah dibahas udah lama juga. Ya, dari bahkan sebelum-sebelumnya kesehatan pasti akan concern di wilayah stunting. Ya terlepas dari beberapa permasalahan kesehatan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, ataupun masalah fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya stunting ini masalah yang penting karena kita berbicara soal masalah generasi ya. Kita berbicara soal masalah generasi, kesehatan generasi, kualitas generasi ditentukan mulai dia sejak dalam kandungan, Oke, ya kan? Sehingga kompleksitas ini harus diselesaikan secara multidimensional dan aspek-aspek yang mempengaruhi tentang kualitas gizi, ya kan? Karena ini adalah persoalannya gizi buruk, apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan gizi buruk hari ini? Tentu kita melihat berbagai dimensi. Kalau misalnya lihat dari awal seorang itu dia dikandung oleh ibunya, tentu kita melihat terkait dengan bagaimana lingkungan rumah dan juga eh, ibu itu sendiri, ya kan sejak mengandung. Nah, ketika kita berbicara soal masalah ibunya, ya ini kan di awal, di mana manusia ini akan dia akan menjadi manusia, ya kan di dalam kandungan itu sendiri. Nah, itu pun harus diperhatikan masalah kualitas bagaimana nutrisi ibunya terkait dengan masalah faktor sosiokulturnya juga harus dipertimbangkan sehingga itu sangat-sangat berpengaruh. oke. Ah, nah, pemberian gizi ini menjadi hal yang konsen, bukan hanya pada anaknya, tetapi pada ibunya gimana. Hmm, Jadi semenjak dia mengandung, eh, gizi yang berkualitas juga harus tetap tersuplai pada ibu-ibunya. Nah, ini menjadi penting karena kalau misalnya tidak ditangani ibunya, hanya diberikan pengetahuan, hanya diberikan kesadaran ya bagi saya tanpa aksesibilitas. Ini justru akan berhasil nihil itu. hmm, Terus juga banyak faktor mulai dari masalah eh, sarana prasarana, mulai hmm. masalah pengetahuan ibunya, ya kan melalui pendidikan, sosialisasi dan lain sebagainya, melalui sosial dan kultur, sanitasi, bahkan yang paling penting nih masalah politikal ekonominya gimana. Oke, Politikal ekonomi itu bukan hanya masalah bagaimana harga eh, bahan baku makanan, tetapi juga bahan pokok maksudnya. bahan pokok misalnya, tapi juga bisa salah satunya adalah bantuan secara langsung yaitu pemberian gizi. Oke, Karena pemberian gizi ini tidak hanya oh ya udah diberikan makan ya udah selesai, bukan. Tetapi kita menciptakan kultur kultur kesadaran terhadap masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah ini untuk bisa tetap memperoleh gizi yang baik. iya. Itu yang oh kulturnya seperti ini. Oh ya kesadarannya oh nutrisi yang seharusnya seperti ini. Nah, ini menjadi budaya. Jangan kemudian masyarakat ini hanya sebatas untuk ya berkonsumsi yang penting asal kenyang, ya kan? Subsisten ya. Asal ya istilahnya Bang Hanif kan tadi Subsisten subsisten ya. ya. Udah makan hanya sekedar makan tanpa melihat keseimbangan gizi seperti apa, gizi yang seimbang itu seperti apa. Sehingga ini menjadi penting bahwa spesifisitas penanganan stunting nih langsung actionnya gimana itu yang harus ya dijelaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya masalah penyadaran dan juga pemberian pengetahuan tetapi juga masalah diberikan sebuah proses kulturasi rekul, rekulturasi ya dan juga eh, melakukan proses bantuan Oke, yang kemudian nanti masyarakat ini melalui proses bantuan itu masyarakat sadar bahwasanya oh gizi yang penting itu seperti ini kesadaran itu seperti ini gitu loh baik. bukan hanya sebatas pemberian makan tanpa mempertimbangkan bagaimana keseimbangan dan juga pemenuhan gizi Oh, gitu. oke. Ya, eh, kita kan sedang menghadapi pemilihan umum ya. Ada Mm-mm, terakhir kemarin saya, oh, di tepatnya seminggu lalu mm-mm, ya, kita menonton debat capres.
Eh, Ketiga calon presiden sudah memiliki program yang cukup jelas secara teks ya. Pertama, Pak Anies calon nomor satu akan lebih mengedepankan sisi kuratif pencegahan, eh, kebijakan yang sifatnya mencegah. Mhm. Kalau Pak Prabowo sudah punya rencana aksi yang sudah lebih jelas ya, Mhm. ingin membangun banyak fasilitas pendidikan Mhm. untuk dokter, kemudian program untuk gizi dalam bentuk yang lebih populer ya, namanya makan siang gratis untuk Yes, ibu hamil. Kalau ibu hamil dan anak sekolah. anak sekolah. Kalau Pak Ganjar ini agak menarik nih karena PDI Perjuangan dia jadi lebih ke pendekatan kebudayaan Hmm. apa segala gitu. Nah, kira-kira dari tiga calon presiden tersebut, gitu, boleh nggak diulas oleh Pak Dokter nih, kira-kira Mhm. kalau kita masukkan ke dalam pelaksanaan kebijakan menuju Indonesia 2045, seperti apa kira-kira? Bayangan aja, misalnya Pak Anies Yo, jadi ya. presiden. Kira-kira kayak gini jalannya gimana, Mhm. tantangannya apa, hambatannya? Eh, Sebenarnya menarik ya kalau kita berbicara soal masalah debat capres kemarin, khususnya pada visi misi, eh pada aspek kesehatan lah, ya kan. Secara menyeluruh kemarin, bagi saya ya, perdebatan-perdebatan itu mungkin banyak berkutat di wilayah kesehatan, karena bagi saya problem kesehatan ini hal yang kompleks. Ya menarik sih, semua tentu nggak ada yang buruk, ya kan, bagus-bagus semua. Nah cuman yang secara general itu nggak ada yang mungkin belum spesifik ya. Tapi saya harus apresiasi bahwa Prabowo menunjukkan itu, bahwa dia mampu untuk memperlihatkan bahwa beliau akan komitmen untuk konsen khususnya di wilayah kesehatan. Dengan berbagai banyak hal, dia berbicara soal masalah, beliau berbicara soal masalah infrastruktur, kesehatan, dan harus merata ya, khususnya bagaimana pembangunan 10.000 kalau nggak salah rumah sakit modern, dan itu hal yang paling diperlukan. Terus juga soal masalah gizi nih, jadi kalau mau dibilang hulu ke hilir masalah kesehatan itu dibahas sama Pak Prabowo. Cuman yang lain mungkin saya belum bisa menemukan itu, khususnya tendensinya apa nih soal masalah kesehatan. Ya, Kalau hanya soal masalah pemerataan, mengatur soal masalah ketimpangan, ketidaksetaraan, bagi saya di era Jokowi dan sebelumnya pun sudah berbicara soal masalah itu. Bagi saya adalah spesifisitas yang kita perlukan. Mau seperti apa kesehatan mau dibawa nih, ya kan? Ya tentu kita perlu untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih prima, ya kan? Mulai dari promotifnya, preventifnya, kuratifnya, hingga rehabilitatif. Orang itu dia sakit, dia harus ditangani gitu loh. Melalui apa? Ketersediaan dulu nih. ya, Ya kan, kalau kita berbicara soal masalah perilaku kesehatan, ya nggak cukup hanya soal masalah predisposisi dasar dari manusianya apa, enggak. Pengetahuan sikap. Kalau pengetahuan udah nih disosialisasikan dan lain sebagainya dan dia paham, ya kan, tapi secara sikap yang sama aja dipengaruhi oleh masalah budaya dan lain sebagainya, ya sama saja bagi saya. Tapi ketika ada layanan kesehatan, apalagi ditambah masalah kuratif, maunya seperti apa? Apakah cuma masalah ketimpangan, ya kan, kita nggak ingin mewujudkan yang berkualitas seperti apa, maka perlu dikonsenkan bagaimana layanan kesehatan yang prima, khususnya sampai mungkin ke unit-unit terkecil punya eh, pelayanan kesehatan yang baik juga, ya iya. kan. Puskesmas sudah punya laboratorium misalnya, sehingga tidak perlu ke rumah sakit yang mungkin tipenya udah di atas. Bahkan unit terkecil pun sebenarnya sudah punya peralatan yang memadai ya. Bisa kita lihatlah pada hari ini bagaimana kreditnya pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit tipe A, tipe B. Mau operasi aja susah nih, ya kan. Mau ronsen aja susah nih. Mm-mm. Itu akan menambah angka kesakitan. Ya kita didesak karena memang secara ketersediaan ya cuma beberapa aja. Mau dibagaimanain juga ya seperti itu, ya kan. Nah, sehingga ya yang saya harus apresiasi itu. Bahkan sampai ke wilayah gizi sekalipun. Saya sepakat ya, kalau misalnya kita mau ngomong masalah bagaimana penanganan gizi. Bagi saya kalau misalnya kita ngomong masalah pencerdasan masyarakat kita soal masalah gizi, sosialisasi udah dilakukan di mana-mana. Ya kan? Terus kita harus ngapain? Evaluasi cara bersosialisasi. Bagi saya kalau misalnya cara mengevaluasi cara bersosialisasinya itu juga kurang efektif.
Hmm. Bagi saya kita mulai aja nih, duit, actionnya gimana? Action. Kita ada enablingnya nih, sarana prasarana, dikasih makan, ini nilai gizinya segini, ini nilai gizinya segini, ini ada protein, ini ada vitaminnya, ini ada mineralnya, ini lemaknya segini, ini karbohidratnya segini, sehingga termindset masyarakat ini yang seharusnya kita makan. Nah, sehingga itu akan mengkultur di masyarakat. Jangan sampai ada justru budaya budaya-budaya yang terinfiltrasi dan mengakulturasi pola hidup sehat ini. Yang dulunya biasanya makan mie, ya kan, yang dulunya sorry sering makan sayur, ya kan, Hmm. lemak, ada ikan, bahkan koran di wilayah pelautan, tapi lebih sering makan mie, Hmm. ya kan. Nah, itu yang kita nggak mau. Nah, kita mah nggak mau bahwa oh mie ini buruk, ya, tapi realitanya bahwasanya masyarakat kita belum sadar nilai gizi seimbang itu seperti apa. Nah, terus juga ya bagi saya udah baik juga dari eh, ketiga calon ini. Nah, cuman kita butuh ya gerakannya seperti apa. Kalau misalnya dari ketiga calon ini harus memiliki yang spesifiknya seperti apa sehingga masyarakat Indonesia ini bisa tertolong, ya kan? Kita nggak hanya bisa menolong dan kita dapat mencegah orang yang sehat menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat. Nah, itu yang harus kita ini. Caranya gimana? Ya nggak hanya masalah sekedar visi misi secara gagasan dan secara umum, tapi komitmen itu yang kita pentingkan. Ya, ya, ya. Oke. eh, jadi kalau kita kembali bicara soal kesehatan, Hmm, ditekankan lagi, ini bukan wacana yang sifatnya abstrak ya, harus ada rencana konkret gitu. iya dong. Dan dari tiga calon presiden memang harus kita akui bahwa target-target yang dicanangkan oleh capres nomor 2 Pak Prabowo itu, walaupun mungkin orang meragukan ya, kalau dilihat media sosial kan Iya. orang meragukan Nah, gitu. itu dia. Tapi itu adalah satu target yang memang harus dia Hmm, hmm, sampaikan. hmm. Namanya juga janji politik, politisi harus Iya. menyampaikan janji. Nah, mungkin saya tambahin dikit nih, ini menarik nih karena ada beberapa perspektif soal masalah kebijakan ini, ya Hmm. kan? Ya kita harus objektif dong. Ya kalau misalnya kita mengkomparasi soal masalah polisi kebijakan, ya tentu harus kita lihat apple to apple maunya seperti apa. Kita lihat dobrakan dan keberhasilan negara lain dalam melakukan kebijakan ini. Contohnya, Ya banyak, kalau kita lihat negara maju dan negara berkembang pun bahkan di Afrika sudah melakukan ini. Kalau mau dihitung ada 138 negara. oke. Tapi kita mau lihat efektivitasnya nih. Bagaimana kita kembali lagi, bagaimana visi misi kita bisa memiliki generasi yang unggul di masa yang akan datang. Kalau Prabowo kan berbicara soal masalah Indonesia Emas 2025. Nah, bagi saya ini penting. Kan harus ditargetkan nih. Ini ada beberapa penelitian, misalnya di Carolina Selatan misalnya. Dia meneliti bagaimana anak sekolah ini diberikan gizi dan melihat bagaimana perkembangan akademiknya. Dan itu sangat-sangat signifikan. Ini penelitian yang berbicara ya. Bahwa oh ya nggak harus makan gratis, tapi mungkin pendekatannya adalah kalau kita berbicara oh ini cara yang buruk nih. Bagaimana anggaran yang dikeluarkan sampai bertriliun, ya bahkan melebihi atau bahkan 3/4 ya, 3/4 anggaran pendidikan ya. Hmm. Ha-ha. Oh ini hal yang mustahil bagi saya. Nah terus kesehatan gak penting dibandingkan pendidikan? Bagi saya ini hal yang salah. Karena ingat bahwasanya orang mampu untuk beraktivitas secara sosial ekonomi bahkan sampai ke pendidikan, itu dia memiliki kesehatan yang baik. Apakah orang dibiarkan dengan seperti itu aja dia punya kesehatan baik? Enggak. Ini cukup sepele. Karena dianggap bahwasanya dengan imunisasi cukup, dengan makan sudah cukup. Nah nilai makannya gimana? Ya. Orang hanya sekedar makan nasi sama kentang. Orang kadang nasi beras dibuburin gitu. Ini bukan soal masalah bagaimana apple to apple soal masalah kesehatan adalah pondasi utama bagaimana generasi dan masyarakat ini mampu untuk menunjang sosial ekonomi negara ini. Ya saya sebagai orang kesehatan tersinggung dong. Ya mau kesehatan hanya sebatas sosialisasi, sosialisasi, sosialisasi. Ya nggak bisa gitu kan. Perlu ada dorongannya. Ya, Mulai ya, dari ya, ya. fasilitas kesehatan, sanitasi lingkungannya gimana, dan bagaimana kita mendobrak sebuah kebijakan yang untuk meningkatkan gizi masyarakat kita, sehingga kita ini menjadi generasi yang baik, menerima pelajarannya bagus, ya kan. Sekolahnya nggak ngantuk. Bayangin aja pagi-pagi kebiasaan orang kita kan kalau anak-anak buka nasi mie telur, buset. Bagaimana mineral dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu ini. Itu kan hal yang ini eh harus diubah Ya. gitu, harus diubah. Nah, bagi saya kemarin sudah dilakukan banyak oleh presiden kita, tapi bagaimana pada hari ini kita harus bisa melanjutkan
ya kan, dan mengembangkan sehingga kita eh, kemajuan Indonesia yang akan datang ini bukan sebuah utopia, Mm. tapi sebuah realitas yang akan kita jemput. Ya, ya, betul. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden-presiden Hmm, sebelumnya tentu sudah ada hasilnya ya, kemajuannya. Hari ini kita udah nggak bicara lagi tentang anak-anak yang tidak bisa membayar SPP. Kalau zaman saya SD, masalah SPP itu masalah yang iya, yang banyak orang yang putus sekolah. Kalau zaman dulu orang kalau berobat ya nggak bisa karena punya uang. Sekarang sudah tidak ada cerita orang hmm, tidak bisa berobat hanya untuk mengobati sakit kepala atau melahirkan juga sudah ya, murah ya karena ya karena udah karena ada si BPJS ditanggung kan. BPJS. Nah, sekarang kita bicara tentang eh, kalau aksi tadi udah banyak bicara. Kita bicara tentang kondisi lingkungan hari ini deh. Hmm, Eh, hari ini eh, bukan hari ini. PBB sudah memperkirakan UN Habitat sudah memperkirakan nanti masyarakat yang tinggal di perkotaan itu tahun 2050 atau 5 tahun setelah Indonesia emas itu sekitar 67% atau 2/3 penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Pasti ya, akan menimbulkan masalah lingkungan. benar. Eh, PBB juga memproyeksikan berapa miliar nanti tahun 2050 tuh. Mungkin ada sekitar 9 atau 10 miliar ya Ya, mungkin kira-kira ya. segitu. Ya, nanti netizen jangan bantai kita ya karena kita nih nggak sempat googling sekarang jumlahnya berapa. Tapi yang jadi persoalan dari sisi sanitasi lingkungan nih, Ah, apa nih yang perlu di rencana-rencana action yang paling urgen untuk oke. dilakukan oleh kepemimpinan Indonesia selanjutnya? Hmm, ini penting ya. Hmm. Bagi saya ini penting juga karena memang penyakit menular basicnya dari situ biasanya, gitu ya, dari Kov- sanitasi lingkungan. COVID juga menyebar lebih karena itu Kalau juga COVID ya. kan baru ya. Mungkin kita ngomong banyak hal lah ya, Oh, banyak soal hal. diare Oke, oke, mungkin oke. ya kan. Anak orang-orang yang tinggal misalnya di samping sungai atau kali ya, dengan sanitasi yang buruk misalnya kayak gitu. Terus juga penggunaan jamban, banyak hal lah. Terus Iya, iya, iya. kadang-kadang ya ini penting ya, actionnya satu sih, keberadaan, dan ini kan harusnya dibudayakan. Beberapa wilayah itu saya lihat ini ya eksplisit aja kita melihat ya, banyak budaya-budaya buang sampah sembarangan yang itu menjadi terbiasa, kesadaran masyarakat khususnya untuk menjaga kebersihan. Misalnya ya sediakan aja tempat sampah misalnya. Nah, terus lebih intens dalam bagaimana eh bisa ini nih apa namanya, buang sampah sembarangan itu untuk apa sih, dibawa ya, dibawa. Kalau sekarang kan dilihat masyarakat bingung nih karena satu, ketersediaan tempat sampah. Nggak semua orang punya tempat sampah. Nah, bagi saya itu yang perlu dikonsernkan tuh, agar budaya buang sampah sembarangan juga harus dihilangkan. Terus juga buang sampah ke kali ini. Kita lihat masih banyak sungai yang kotor. Nah, bagi saya actionnya gimana, pemerintah bisa concern untuk mempurifikasi, khususnya ini kualitas air yang akan digunakan juga. Ini penting nih. Karena kan ya tahu kan kualitas air khususnya di daerah perkotaan seperti apa. Nah, perlu terpurifikasi. Nah, caranya gimana ya? Pemerintah perlu mementingkan itu mungkin dengan teknologi ya kan, pengubahan air yang misalnya tidak layak untuk digunakan menjadi bisa digunakan. Terus juga ya mungkin bagaimana distribusi air bersih juga harus bisa didapat di semua masyarakat. Terus juga penyelesaian daerah-daerah kumuh nih. Ini yang belum bisa terselesaikan khususnya di daerah perkotaan. Bagi saya kalau di daerah-daerah terpencil bahkan lebih baik. Bahkan kalau di daerah perkotaan ya mereka justru dibatasi ya karena memang keadaannya seperti itu. Terus masalah kecilnya ruang. Nah, akhirnya kan ya mau nggak mau kan ada yang kadang-kadang dia punya akses jamban yang buruk. Hmm. Dari satu, ya bisa lihatlah di beberapa wilayah Jakarta ya. Saya takut menyebutkan karena takut. Di daerah kumuh di Jakarta kan satu jamban bahkan ada beberapa rumah Ya, 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 ya. kayak Betul, gitu kan. betul, betul. Ada yang menggunakan
air pompa bahkan, Hmm. yaitu di mana di situ sampai ya ngerti kan kalau misalnya di samping sungai kualitas airnya seperti Iya, apa. air tanahnya Ya pasti itu sudah juga akan tercemar. iya sudah tercemar ya otomatis akan mengaruh pada kualitas kesehatan juga Betul. masyarakat ada di situ. Nah, bagi saya gini, prioritas sanitasi lingkungan ya harus kesehatan itu harus semuanya berkelindan. Nggak boleh oh prioritasnya ini prioritasnya nggak boleh. Karena ini saling-saling mempengaruhi. Masalah lingkungan akan mempengaruhi pada kesehatan seseorang, sosiokultur juga akan mempengaruhi seseorang, pengetahuan juga seperti itu. Jadi ya semua harus concern di wilayah itu. Baik, Khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang sanitasi lingkungan itu seperti apa. baik. Baik, mungkin ada kata penutup nih sebelum kita mengakhiri Nah, podcast kita kali ini. saya berharap ya, benar sih Bang, kalau saya punya harapan besar bahwasanya kesehatan harus menjadi prioritas. Ya. Karena ini menyangkut dengan generasi 10-20 tahun yang akan datang. Hmm. Kita berbicara soal masalah pembangunan sebuah negara tidak hanya berkonteks pada pembangunan secara material, ya kan? Tetapi bagaimana pembangunan manusia itu menjadi penting sehingga ini akan menjadi pembangunan yang organik, ya kan? Karena kita harus berharap bahwasanya resource dari negara kita kita ini adalah resource pembangun yang dapat membangun. Jangan kemudian kita memiliki ketergantungan dengan negara lain. Apalagi Indonesia Emas 2045 ini sebenarnya definisinya apa sih? Kalau bukan tentang kualitas masyarakat kita yang nantinya akan menjadi aktor-aktor pertumbuhan baik secara pembangunan material maupun pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan dan seluruh aspek yang lainnya. Jadi bagi saya kesehatan adalah dasar dari semuanya. Jadi ya kalau bagi saya jangan hanya teoritis aja, jangan hanya tekstual aja. Iya, iya, iya. Itu hanya menjadi utopia Ya, nantinya. Tapi bagaimana action pada hari ini, komitmen terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kita adalah ujung tombak bagaimana kita mampu untuk mewujudkan kemajuan di Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045 nanti. Gitu. ya. Oke, teman-teman pemirsa Discordia, akhirnya kita tiba pada akhir diskusi. Walaupun akhir diskusi ini adalah awal dari kepedulian kita terhadap kesehatan Indonesia, terhadap perbaikan kebijakan Hmm. kesehatan Indonesia. Tapi ingat, kebijakan kesehatan itu bukan soal teori, Ya, tapi soal rencana aksi yang nyata, yang konkret. bukan tentang sosialisasi aja kan? Bukan tentang sosialisasi aja, Gitu. tapi juga rencana yang sudah ada ukurannya. Nah, teman-teman, tentu saja kita akan mengaitkan ini dengan pemilihan presiden. Kita semua akan memilih. Jangan lupa, kita sudah punya 3 calon yang sudah memaparkan visi misinya. Mana teman-teman yang paling bijak dipilih? Yang paling bijak dipilih adalah yang sudah memiliki rencana konkret tentang kesehatan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.